Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan terkait tugas besar pengantar mata kuliah keuangan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adam SSI MSI atas bimbingannya selama ini. Lalu ada anggota kelompok kami, yaitu Aprilna Melati Azhara dan saya sendiri Billy Sigit Felani dan Karina Ambarwati. Baik, perkenalkan nama saya Karina Ambarwati dengan NIM 0223108. Pada soal ini diketahui bahwa besar pinjaman awal adalah A dengan cicilan yang dibayarkan setiap akhir tahun membentuk deret aritmatika, yaitu P per 1 plus I plus P plus Q per 1 plus I pangkat 2 plus P plus 2Q per 1 plus I pangkat 3 sampai dengan P plus N min 2Q per 1 plus I pangkat N min 1. Dan karena terdapat suku bunga dengan besaran I, maka setiap pembayaran itu harus didiskonkan ke nilai sekarang menggunakan faktor diskonto V sama dengan 1 plus I. Nah, karena V sama dengan 1 per 1 plus I, maka persamaannya dapat ditulis menjadi A sama dengan PV plus P plus Q pangkat dikali dengan V pangkat 2 plus P plus 2Q dikali dengan V pangkat 3 sampai plus P plus N-1 Q pangkat Fn. Berikut adalah keterangan dari variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya untuk teorema yang digunakan, yaitu yang pertama adalah deret geometri, di mana untuk R tidak sama dengan 1, sehingga 1 plus R kuadrat plus R pangkat N pangkat min 1 sama dengan 1 min Rn per 1 min R. Dan teorema yang kedua adalah deret aritmatika geometri. Untuk R-nya itu kurang dari 1, sehingga sigma K sama dengan 0, N-1 itu KR pangkat K plus 1. Itu sama dengan R pangkat 2 per 1 min R pangkat 2, itu dikali dengan 1 min NR pangkat N min 1 ditambah dengan N plus 1 Rn. Selanjutnya, dengan mensubstitusi persamaan F sama dengan 1 per 1 plus I, persamaan tersebut menjadi A sama dengan PV, P dikali V plus V pangkat 2 sampai dengan plus Vn. Selanjutnya dijumlahkan dengan Q pangkat V pangkat 2 plus 2V pangkat 3 sampai dengan N-1 dikali dengan V pangkat N. Selanjutnya persamaan dipisahkan dengan dua bagian, yaitu A sama dengan A1 dijumlahkan dengan A2, di mana A1-nya itu sama dengan P dikali V plus 2 plus V pangkat 2 sampai dengan V pangkat N. Dan untuk A2-nya sendiri itu Q dikali V pangkat 2 plus 2I pangkat 3 sampai dengan N min 1 dikali dengan Vn. Nah, untuk menghitung A1-nya itu menggunakan deret geometri, sehingga hasilnya itu diperoleh A1-nya sama dengan P per I dikali dengan 1 min Vn. Kemudian, untuk menghitung A2-nya itu digunakan teorema deret aritmatika geometri, sehingga dilakukan penyederhanaan diperoleh A2-nya itu sama dengan Q per I dikali dengan 1 min Vn per I dikurang dengan N Vn, V pangkat N. Nah, selanjutnya karena A sama dengan A plus 1, A1 plus A2-nya itu, maka diperoleh nilai akhirnya itu adalah A sama dengan P per I dikali dengan 1 min Vn dijumlahkan dengan Q per I dikali dengan 1 min V pangkat N per I dikurang dengan N I pangkat N, sehingga terbukti bahwa nilai pinjaman awal A dapat dinyatakan dalam bentuk rumus yang diminta pada soal. Sebelumnya saya Billy Sigit Felani. Di sini saya akan menjelaskan terkait nomor 2. Yaitu di sini saya
melakukan atau membangun algoritma yang menerima input dari I, yaitu merupakan besar suku bunga, A besar pinjaman, P besar cicilan awal, Q besar tambahan cicilan. Jadi saya akan memodelkan atau bangun suatu algoritma menggunakan skema dari soal nomor 1 menggunakan metode secant dan metode Newton-Raphson. Jadi, pada soal nomor 1 itu sudah diperoleh persamaan besar pinjaman sesuai dengan A, persamaan A ini merupakan persamaan 1 dengan V-nya 1 per 1 plus I. Jadi tujuan nomor 2 adalah menentukan nilai N yang memenuhi persamaan tersebut untuk nilai A, P, Q, dan I yang diketahui. Karena variabel N muncul pada suku N dan Vn secara bersamaan, maka persamaan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan analitik. Oleh karena itu, kita menggunakan metode numerik, yaitu metode secant dan metode Newton-Raphson. Jadi di sini kita akan pembentukan algoritma dari metode secant dan metode Newton-Raphson dengan pembentukannya itu dari rumus asalnya, yaitu rumus A. Jadi di sini kita misalkan dulu nih. Jadi untuk pembentukan akar persamaannya itu menggunakan Vn sama dengan 0 permisalannya. Dengan persamaan Vn seperti pada rumus berikut, yaitu sekarang membangun algoritma dengan metode secant. Jadi untuk mencari akar dari fx sama dengan 0, kita asumsi dari dua tebakan, yaitu x k-1 dan xk. Jadi di sini kita lihat ada gradien garis yang melalui titik-titik tersebut, itu dengan persamaan M itu sama dengan fxk kurang dari fx k-1 dibagi dengan xk kurang xk-1. Jadi di sini ada persamaan garis yang melalui titik xk, fxk adalah y dikurang fxk sama dengan M-nya itu gradiennya dikalikan dengan x kurang xk. Jadi akar berikutnya itu diperoleh dengan memotong sumbu y itu saat y-nya sama dengan 0. Jadi persamaannya seperti berikut. Baru substitusi nilai gradien tadi yang M ke persamaan 10, jadi persamaan 9, jadi didapatkan persamaan 10. Sehingga diperoleh persamaan 11. Xk plus 1-nya seperti berikut. Jadi persamaan ini digunakan untuk rumus iterasi metode secant. Selanjutnya itu karena variabel yang dicari adalah N, maka X yang tadi diubah menjadi N. Karena untuk menghitung N. Dengan modalnya yaitu Fn. Fn ini merupakan Fnk di sini. Jadi tinggal ini rumus yang digunakan untuk mencari fungsi-fungsi ini Fnk atau Fnk kurang 1 itu gunanya rumus Fn. Jadi dengan algoritma secant itu pertama kita lakukan input nilai I, nilai P, nilai A, nilai Q, baru menentukan nilai tebakan awal N0 dan N1, baru hitung dulu nilai V-nya. Selanjutnya kita hitung Fn0 dan Fn1 seperti ini. Jadi ini Fnk ini bisa diibaratkan Fn1, lalu Fnk-1 ini bisa diisi dengan Fn0. Setelah dihitung, baru kita hitung iterasinya untuk mencari nilai Nk plus 1. Baru kita tentukan galatnya ini epsilon K itu dengan mutlak dari Nk plus 1 dikurang Nk. Jika nilainya epsilon K itu kurang dari toleransi nilainya, maka proses iterasi itu dihentikan. Jika tidak, itu set lagi Nk-1 itu sama dengan Nk dan Nk sama dengan Nk plus 1. Kemudian ulangi langkah kelima, yaitu melakukan perhitungan iterasi lagi. Selanjutnya membangun algoritma dengan metode Newton-Raphson. Jadi Newton-Raphson itu diperoleh dari deret Taylor order pertama. Ini misalkan lagi fx-nya sama dengan 0. Dengan tebakan awal xk itu diperoleh pendekatan Taylor-nya itu fx itu mendekati fxk plus turunan pertama xk dikali dengan x kurang xk. Lalu karena akarnya memenuhi fx sama dengan 1, maka input nilai 0 ke fx tadi sehingga dapat persamaan 17, sehingga didapatkan xk plus 1-nya itu sama dengan xk dikurang fxk dibagi turunan pertama xk. Jadi persamaan tersebut itu digunakan untuk iterasi Newton-Raphson. Nah, jadi kita menggunakan fungsi yang di awal tadi, yaitu fungsi fn. Karena tadi diketahui pada rumus, itu ada fxk yang tidak diturunkan dan f turunan pertama xk, maka kita mencari turunan pertama dari fn. Jadi seperti ini prosesnya. Pertama diturunkan dari bagian Vn, baru diturunkan juga dari bagian 1 per Vn, lalu dilakukan langkah turunan pertama pada setiap variabel-variabelnya yang ada di Vn.
Lalu didapatkan turunan pertamanya yaitu pada persamaan 28. Setelah didapatkan turunan tadi, itu berarti untuk menghitung iterasi dari Newton-Raphson itu NK plus 1 sama dengan NK kurang FNK dibagi turunan pertama FNK. Dengan FN-nya seperti persamaan 30 dan turunan pertamanya seperti persamaan 31. Lalu untuk algoritma metode perhitungan Newton-Raphson itu pertama input nilai I, A, P, Q, lalu kasih atau tentukan tebakan nilai N awal, N0, baru hitung V-nya juga, baru hitung F belum diturunkan sama F turunan pertamanya, baru masukkan nilai-nilai tadi ke iterasi yang menggunakan metode Newton-Raphson, baru hitung galatnya seperti tadi, baru jika epsilon K-nya itu kurang dari toleransi maka iterasi dihentikan. Jika tidak itu kita set lagi jadi NK sama dengan NK plus 1. Kemudian ulangi langkah keempat. Lalu ada perbandingan kedua metode, yaitu metode Newton-Raphson itu memiliki orde konvergensi kuadratik sehingga umumnya mencapai solusi dengan jumlah iterasi yang lebih sedikit. Akan tetapi metode ini memerlukan perhitungan turunan fungsi. Sebaliknya, metode secant itu tidak memerlukan turunan sehingga lebih sederhana untuk diterapkan, namun laju konvergensinya lebih lambat dibandingkan Newton-Raphson. Dengan demikian, untuk permasalahan ini, metode Newton-Raphson secara teoritis lebih efisien karena turunan fungsi masih lebih dapat diperoleh secara eksplisit. Baik, perkenalkan, nama saya Aprilina Melati Azara dengan NIM 02231003. Saya di sini akan menjelaskan yang nomor 3. Bisa dilihat di sini di awal program saya mendefinisikan parameter utama pinjaman, yaitu A, total pinjaman, P, cicilan pertama, Q, kenaikan cicilan tiap tahun, dan I adalah suku bunga tahunan. Kemudian di sini untuk rumus faktor diskontonya sendiri adalah V sama dengan 1 bagi 1 plus I. Kemudian saya akan menjelaskan tabel verifikasi AN. Di sini kita memakai output N sama dengan 10, yaitu AN-nya 123 juta dan N11 dengan AN 136 juta. Bagian ini digunakan untuk mengecek perkiraan nilai akar. Kemudian di sini saya menggunakan metode Newton. Nah, di sini dengan konvergen setelah 3 iterasi N sama dengan 10,1092 sekian-sekian. Setelah itu program menjalankan metode Newton-Raphson. Metode ini digunakan dengan satu tebakan awal serta turunan fungsi dengan rumus xn plus 1 sama dengan xn dikurang fxn per f faktorial xn. Program ini melakukan iterasi terus sampai error sangat kecil. Jadi nilai hasil metode Newton-Raphson adalah N sama dengan 10. Karena jumlah tahun hasil bilangan bulat, maka dibulatkan ke atas menjadi 11 tahun. Lalu metode yang kedua di sini ada metode secant. Dengan ini output konvergen setelah 5 iterasi. Program ini juga menjalankan metode secant sebagai pembanding. Kalau ini sebenarnya perbedaannya dengan Newton-Raphson itu adalah metode secant itu tidak memerlukan turunan fungsi, tetapi membutuhkan 2 tebakan awal. Jadi metode ini juga menghasilkan nilai akar yang sama, yaitu sekitar 10,109 tahun sesuai output. Namun jumlah iterasinya itu lebih banyak, yaitu 5 iterasi. Oke, kemudian di sini ada analisis perbandingan metode. Dari hasil perbandingan, Newton-Raphson lebih cepat konvergen karena memiliki orde konvergensi kuadratik. Sedangkan metode secant itu lebih sederhana tetapi lebih lambat. Kemudian di sini ada jadwal cicilan. Bagian ini menampilkan simulasi pembayaran setiap tahunnya. Di sini nilai tahun ke-11 itu negatif karena sisa hutangnya min 15 juta. Kalau nilai negatif ini menunjukkan bahwa pada tahun ke-11 cicilan terakhir itu melebihi sisa hutang yang sebenarnya. Jadi terjadi itu karena hasil numerik diperoleh sebesar 10,109 sesuai output, sehingga ketika dibulatkan ke atas menjadi 11 tahun. Maka kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil program, lama pelunasan hutang adalah sekitar 10,109 tahun sehingga dibulatkan menjadi 11 tahun. Dan kesimpulan yang lain yang didapatkan itu
metode Newton-Raphson lebih efisien karena hanya membutuhkan 3 iterasi dibanding metode secant yang sebanyak 5 iterasi.